Oke. Nah, selanjutnya coba lihat ke sini bentar, ke logo yang hijau yang Go. Nah, itu. Jadi di sini itu S-nya kan apa ya? Dia kepotong gitu. Terus di R yang tegak itu juga miring gitu kan. Ini aku bayangin dia itu kayak ke slash, ke sayat, ke potong gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang memotong mereka gitu, Mak. Jres gitu, Mak. Jres gitu. Nah, makanya aku mau bikin efek kayak gitu. Gimana caranya? Ini kita tunjukin. Kita balikin dulu ke tengah. Jadi di sini itu intinya adalah kita bakal tutupin area sini sama sini yang di sini itu pakai jajar genjang. Kita bikin aja pakai insert shapes. Kita pilih parallelogram. Oh, trapesium. Ini nih, parallelogram. Jajar genjang kita bikin di sini. Nah, ini kan miringnya salah ya, bukan kayak gini kan. Tinggal di rotate aja. Oh, harus di mirror. Ini terus di mirror. Nah, ini kan. Nah, terus supaya sesuai, mungkin ini sama kayak tadi kita keluarin dulu ya. Ini. Kita pasin ya. Kita bikin dia pas. Nah, intinya kayak gini lah. Gitu, nanti ini tinggal dikopas aja ke sana. Jangan lupa warnanya dibikin putih. Outline-nya juga tanpa outline. Terus ini kita tengahin dulu. Center. Terus mana tadi? Ini ya. Ini kita ke sini juga. Nah, ini kita pasin di sana. Masih kurang besar ya, kita gedein. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Nanti dia itu bakal ke slash, ke potong kayak gitu. Jadi nanti masuk dari kanan gitu, Mak. Seret gitu. Nah, terus ini kita bikin satu lagi buat yang sebelah kiri, yang di sini. Nah, cuma yang sini itu karena ini agak sulit ya lihatnya. Kita pakai filling dulu. Kita pakai filling dulu. Terus ya mungkin ini kita geser dulu si tutup-tutup ini. Oke, mungkin sekitar di sini ya. Kalau lihat dari petanya, mungkin nanti agak geser-geser dikit tapi gampang lah. Oke, gini terus kita ganti dulu namanya, jangan sampai lupa. Mungkin kita namakan apa lagi? Slash 1 sama slash 2 ya. Satu yang atas, dua yang bawah. Slash 1 dan slash 2. Oke, terus jangan lupa balikin tutup ini tadi, arrange ke center, udah auto. Nah, harus satu-satu. Atau kita bikin tuh slide aja ini ya. Oke. Nah, terus seperti biasa kita lihat lagi karena pertama karena slash 1 ini untuk nutup S, tentu dia harus di atas S, udah benar. Mungkin kita pepetin aja ya biar lebih kelihatan. Mahkota juga nggak terlalu penting, nggak ada hubungannya sama slash. Terus slash yang kedua itu untuk nutupin untuk nutupin R tegak. Tapi ini dia kan ganggu S, berarti dia harus di bawah S tapi di atas R tegak. Berarti kita taruh aja di sini misalnya. Oke, aman lah. Nah, sekarang baru kita bikin animasinya. Nah, untuk bikin animasinya ini agak tricky. Sorry, ini slash 2 aku balikin dulu biar gampang animasinya. Karena kita butuh yang diagonal-diagonal lagi kan, dan kita butuh tempatnya dari sedikit lebih atas. Nah, ini supaya gampang itu aku nggak akan semerta-merta langsung geser ke sana, karena nggak ada patokannya kan di sini. Ya, makanya aku pakai copy paste. Jadinya aku copy paste dulu. Tapi sebelum aku copy paste, ini kita ganti dulu warnanya. Jadi apa ya? Oranye deh. Tuh, biar nanti kelihatan harus finish di mana. Aku copy paste. Ya mungkin dari sini ya. Nah, terus yang ini nanti yang jadi warna putih yang beneran. Tapi ini di sini aku kasih warna hijau dulu lah mungkin. Oke, terus karena arahnya sama dan mereka identik, jadi aku barengin aja add animation-nya. Di sini aku kasih yang miringnya ke sini ya, berarti itu lawannya yang tadi. Nah, ini diagonal upright. Tapi coba nih kita lihat. Dia itu ke atas. Meskipun gambarnya gini ya. Ya, nggak apa-apa lah, tinggal kita pindahin aja, tinggal kita sesuaiin. Tapi yang penting tuh poinnya ini loh yang di sini ya, di animation pane-nya tuh udah kayak gini. Jadi sekali lihat langsung ngeh, oh itu yang slash.
Nah, ini kita taruh ke sana, yang satu juga. Nah, ini agak tricky lagi teman-teman karena dia auto ke sana. Kita slash 1 dulu. Kita benerin yang slash 1. Ini ke sini. Nah, ini kan udah mulai keganggu sama banyak garis bantu ya, garis bantu yang udah nggak membantu sama sekali. Nah, ini nanti gampangannya, ini mending yang kita geser titik awalnya. Jadi kita pas-pasin, kurang naik dikit. Pakai apa namanya? Pakai gerakin panah di keyboard aja itu lebih gampang. Nah, itu untuk ketinggian. Kita lihat ya, kayaknya kurang lebih udah pas lah ya segini. Ini kurang ke kanan dikit ini. Nah, kurang lebih udah pas. Nah, yang satunya juga sama. Ini sebenarnya ya, itu tuh apa ya, penjelasan teoritis aja. Nah, ini biar gampang, itu aku copy paste aja dari yang udah jadi. Ini tak hapus. Yang penting jangan lupa diganti aja nanti namanya. Nah, ini. Ini diganti lagi namanya jadi /2. Oke, gitu. /1/2. Ini. Terus ya seperti biasa dipasin juga. Udah pas apa belum? Masih kurang ke kiri, kurang naik kayaknya. Itu udahlah, kurang lebih ini udah oke. Itu kan. Nah, terus kalau udah sekarang yang ini, yang dummy-nya yang warna oranye tuh kita hapus aja nih. Set. Kita hapus, bisa dari sini, bisa pakai di selection-nya. Hapus. Terus kita tempatin ke tempat yang seharusnya, /1 di sini dan /2 di sini. Persis kayak yang tadi kita udah lakuin di awal. Jangan lupa kita atur warnanya jadi putih lagi biar sesuai kegunaannya lah. Gitu. Oke. Udah ya, kurang lebih kayak gitu. Ini secara teoritis harusnya udah bisa benar-benar nge-slash, motong gitu. Tinggal kita atur timingnya. Nah, timingnya di sini aku nggak mau lama-lama slashnya, mungkin sekitar 0,1 detik aja itu udah cukup menurutku. Kita bikin 0,1 detik. Nah, terus ini aku pengen dia itu mulai setelah semuanya beres, karena kan si R tegak aja dia itu harus kepotong setelah dia sampai. Nah, makanya ini kita kasih setelah R tegaknya beres. Di sini kan dia delay-nya 0,45 dan durasinya 0,75. Kalau jumlahin berarti 1,2. 1,2. Berarti ini kita mulai kita kasih delay-nya itu 1,2. Nah, terus supaya ada efek dia itu enggak, kan kalau kayak gini nanti apa ya, nge-slashnya gini set. Nah, supaya enggak kayak gitu, biar ada efek satu per satu. Nah, itu yang /2 aku delay-in sedikit, aku selisihin 0,05. Jadi ini 1,25. Biar nanti seolah-olah nge-slashnya itu gantian. Set, bukan gantian nih. Berurutan gitu loh. Gitu. Oke. Gini ya. Terus mungkin kita coba play aja ya biar kelihatan. Seperti biasa kita singkirkan dulu ini. Oke, kita play all. Oh, I forget it. Aku lupa. Jadi spoiler deh, harus dikasih appear juga seperti biasa biar dia muncul ketika pas dianya sendiri mau masuk. Tuh, ini 1,25 ya berarti. Ini 1,2. Oke, kita coba lagi. Kita coba lagi play all. Asik dah, langsung bus. Oke, satisfying. Oke, ini udah berapa menit? Banyak menit, 12 menit. Nanggung sih satu lagi, jadi aku mau kasih sedikit bumbu-bumbu biar lebih menarik. Sebenarnya ini udah cukup, tapi aku punya ide. Nah, karena ini ada mahkota teman-teman, karena di sini ada mahkota, kayaknya seru kalau misalnya kita bikin pas masuk itu mahkotanya salah, jadi dia miring. Terus nanti pas udah masuk, udah semua beres, terus kita gerakin, kurang ke sini, terus sekali lagi kurang ke sini gitu. Jadi ada gitunya, ada pura-puranya salah nempatin gitu loh. Oke, kita mulai ya. Caranya adalah, jadi ini pertama tentu kita miringin dulu. Nah, supaya angkanya gampang, di sini aku mau miringinnya, ini selection-nya aku silang dulu ya. Sini aku mau miringinnya itu
5 derajat ke melawan arah putar jarum jam. Jadi -5 ya. -5. Terus nanti setiap 1 detik aku bakal miringin ke sana. Jadi nggak langsung cet gitu, tapi sekali satu persatu. Segini dulu terus gini. Nah, caranya adalah kita kasih dia itu spin. Head animation, spin. Oke. Terus kita taruh di tempat sini. Dan seperti biasa with previous. Terus di sini mungkin aku taruh spinnya 0,2 aja kali ya, 0,2 biar tetap kelihatan muternya. Terus di sini aku mulai di detik kedua, gitu. Nah, sekarang kita atur ininya, efek optionsnya. Tentu kita nggak mau dia spinnya satu putaran ya 360, terlalu ngaco, nanti malah nggak jelas bentuknya. Nah, tadi kan kita miringin ke sini 5, jadi karena aku pengen 2 kali, aku bagi 3 sama 2 derajat. Jadi kita bikin 3 derajat dulu ke sana, berarti 3 clockwise, oke. Kita enter, terus oke. Gitu, set. Nggak kelihatan ya, nanti pas di play all lebih kelihatan. Kita lanjutin dulu. Nah, satu lagi caranya sama, spin juga. Tapi di sini kita atur mungkin di detik ketiga. Dan karena ini lebih pendek, muternya, spinnya tadi 3 derajat, sekarang yang 2 derajat, jadi kayaknya 0,1 detik aja cukup. Jangan lupa efek optionsnya tentu kita ganti jadi 2 derajat, sorry, gitu. Oke, udah itu aja sih bumbu-bumbu yang mau tak tambahin. Sekarang kita coba play all semuanya. Aduh, enak banget, mantap. Oke, udah jos. Mungkin ini kita hapus aja yang logo awalnya, terus kita full screen sekali lagi. Set. Nah, jadi deh. Oke, simple ya. Ya nggak simple sih, tapi masih gampang lah. Nah ya gitu ya teman-teman. Nanti tinggal ditambahin aja sound effect biar lebih menarik. Sebenarnya bisa juga ditambahin di PowerPoint-nya langsung, tapi terlalu lama. Maksudnya inti yang mau tak sampaikan jadi terlalu kemana-mana. Ini aja tadi aku masih belepotan nyampeinnya. Ya nggak apa-apa lah, wajar, masih video pertama. Oke, itu dulu. Nanti mungkin aku nambah sound effect-nya di luar pas gabungin jadi satu video semuanya. Itu dulu, ini aku matiin karena screen record-nya udah terlalu lama. Nah, sambil nunggu ini aku ngerender screen record-nya karena aku pakai Camtasia, teman-teman. Buat yang pengen tahu, aku pakai Camtasia. Ini meskipun agak ribet, tapi aku suka karena hasil screen record-nya itu enteng. Cuman ya mungkin kalau video 16-15 menitan itu benar-benar cuma 12 mega. Itu udah 1080 pixel resolusinya. Jujur, aku pribadi itu sangat amat menikmati proses bikin animasi pakai PowerPoint. Ya meski banyak teman dan orang di luar sana yang anggap remeh apa yang tak lakuin, ya dan kenyataannya emang hal remeh sih. Kayak ngapain sih bikin-bikin gituan pakai PowerPoint, Bo, ya kerja aja sana, atau kalau misalnya mau bikin pakai lah aplikasi atau software yang proper kayak After Effects dan lain-lain. Tapi bukan itu yang tak cari, aku cuma cari satisfying momennya karena emang aku udah ngelakuin ini dari kecil. Di sisi lain karena emang gak bisa After Effects sih, belum bisa. Buatku ini hal yang seru, dan lebih seru lagi karena sekarang aku bisa sharing, bisa berbagi ke kalian semua yang ada di sini. Ngomong-ngomong, ini aku rekaman hari Kamis tanggal 23 Februari. Dari tadi jam 10 sebenarnya, sekarang udah hampir jam 12 malam karena baru pertama jadi belepotan, benar-benar di luar dari yang tak rencanain. Kira-kira aku perlu ngelogoin klub mana lagi? Boleh nanti kalau teman-teman mau usul. Nanti kalau misalnya ada yang menarik, aku bikin. Dan intinya sih, video ini tuh semoga menghibur aja. Syukur-syukur ada yang bisa diambil, dan yang paling penting moga-moga jalan terus dan ada lagi yang bisa tak bikin. Oke, itu aja. Makasih banyak buat yang udah standby sampai menit ke entah berapa ini. Itu aja. Bye-bye. Klik yang kanan atas kalau mau nontonnya urut. Klik yang kanan bawah kalau mau ganti genre.